Jemaat Tuhan, beberapa waktu lalu saya memperhatikan, saya mendengar, saya melihat ada dua tokoh agama yang sesungguhnya bisa terlihat dari sikap kehidupannya. Ini bukan berarti Bapak Ibu saya ajak untuk menilai tokoh agama. Tetapi ada dalam satu grup webinar yang saya ikuti, dan tapi saya tidak ikut acaranya karena bertepatan ada kegiatan yang harus saya jalani. Di situ orang yang sudah saya kenal, dengan pengertian saya tahu sebelumnya bagaimana orang ini, lalu dia menulis dalam grup itu link pribadinya yang menonjolkan tentang gelar sebelumnya dan gelar sesudah namanya. Di embel-embelnya ada doktor dan belakangnya ada MTH segala macam. Dahulu ketika saya menginjakkan kaki di Bandung ini, gelar itu tidak ada. Dan orang-orang sebagian mungkin ya sudah mengetahui bagaimana orang. Tapi beberapa waktu lalu dan ada rekamannya dikirimkan oleh Ibu Pendeta Susiro Meser, Ketua 3 Majelis Sinode dalam grup GPIB, tentang percakapan seorang Buya dengan dalam acara Kick Andy dengan Andi Noya. Di situ dia mempunyai gelar profesor, doktor, PhD dan segala macamnya. Panjang gelarnya. Tapi orang hanya mengenal dia sebagai dokter, dan dalam falsafah atau filosofi kehidupannya sangat kuat. Dan ketika dia bekerja, dia tidak mau mencarikan popularitas, ataupun dia tidak ingin orang mengenal dia dengan gelar-gelar yang ada. Bahkan ketika dia tidak mau praktek dokter, orang mencari dia untuk berobat kepadanya. Dan disitulah dia juga tidak menentukan tarif. Bagi dia ada 3 profesi yang tidak boleh meminta bagian upah di dalamnya, yaitu memberikan pengajaran kepada murid, memberikan nasihat kepada orang lain, dan merawat sesama. Sehingga dalam tugasnya sebagai dokter, dia tidak melakukan penagihan apapun. Dia tidak menentukan harga, karena bagi dia kalau sudah menentukan harga, berarti orang bisa membeli dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa dia cukup berbahagia, sekalipun rumahnya sampai saat ini masih tetap di rumah mertuanya. Kebahagiaannya adalah ketika dia mampu melakukan segala tugas pekerjaannya dengan baik. Kebahagiaannya hidup rumah tangganya berjalan dengan baik. Dan kebahagiaannya dia dicukupkan dari waktu ke waktu. Tentu orang-orang yang seperti ini kita kategorikan seperti padi, semakin berisi semakin merumput. Gelarnya banyak tapi tidak diutamakan. Yang penting bagaimana dia mengalami kebahagiaan, yang penting bagaimana dia mengalami kesukacitaan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berkata bahwa kalau gelar banyak berarti perkataannya patut diikuti. Benarkah demikian? Belum tentu. Tadi dari 2 kisah, Bapak Ibu silahkan menentukan. Ada orang-orang yang gelarnya banyak atau gelarnya tinggi, tetapi kata-katanya bisa menyakitkan, atau juga tidak perlu diikuti. Tapi ada sifat-sifat orang yang gelarnya banyak, tetapi kehidupannya mencerminkan sesuatu yang membawa kebahagiaan, maka itu patut diteladani. Amsal adalah kitab perumpamaan yang mengisahkan tentang bagaimana kehidupan yang diawali dengan takut akan Tuhan. Dalam pasal 1 ayat yang ke-7 di situ dikatakan,
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bukan gelar tinggi, bukan yang banyak gelarnya. Banyak gelar, banyak jabatan yang ada, tetapi kalau dia tidak mampu menunjukkan takut akan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Dan ketika dia tidak berjalan dalam takut akan Tuhan, maka dia tidak memperoleh hikmat di dalamnya. Tidak sedikit yang kita dengar, banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi justru melakukan tindakan korupsi, justru melakukan kejahatan-kejahatan, baik secara halus maupun kasar. Justru menggunakan kemampuannya untuk mencari keuntungan, apalagi di era teknologi yang ada, digital saat ini. Orang menggunakan semuanya untuk bisa mengeruk kekayaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Amsal yang kita baca khususnya, kita diantar untuk melihat bahwa kategori atau kriteria orang berbahagia itu seperti apa. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Alkitab tidak menulis berbahagialah orang yang mendapatkan banyak gelar, tidak. Tapi yang dikatakan yang memperoleh hikmat, yang mendapatkan hikmat. Berbicara hikmat adalah anugerah dari Tuhan. Berbicara hikmat adalah yang membawa sesuatu yang berdampak bagi kehidupan pada saat itu. Kita tahu dalam hikmat Tuhan dengan berkata jadilah ini, jadilah itu dalam waktu masa penciptaan. Semua yang dilakukan Tuhan adalah baik. Dalam pembacaan kita terlihat bagaimana Allah dengan hikmatnya menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia. Dan semuanya diakhiri dengan kata baik adanya. Maka setiap hikmat yang dari Tuhan akan membawa kebaikan dalam kehidupan. Dan setiap hikmat yang dari Tuhan akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itulah, kitab Amsal ingin menghantar kita melihat bahwa bagaimana manusia harus memperoleh hikmat Tuhan. Bagaimana manusia harus merasakan kebahagiaan ketika dituntun oleh hikmat Tuhan. Jemaat yang terkasih, pengetahuan menuntun kita pada kemajuan zaman. Tema 75 tahun Indonesia Merdeka adalah Indonesia Maju. Maju dalam segala hal. Tapi juga yang utama maju dalam pemahaman iman, maju dalam penyembahan kepada Allah yang Esa itu. Sehingga di dalamnya masyarakat Indonesia bisa maju bukan hanya dengan pengetahuan atau teknologinya, tapi dia juga maju dengan pemahaman atau hikmat Tuhan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menggunakan kecanggihan teknologi ini dan mengimbanginya dengan spiritualitas beriman pada Tuhan. Alkitab sudah mencatat jauh sebelum ada zaman seperti sekarang ini, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Itu berarti bahwa memperoleh hikmat Tuhan dalam takut akan Dia akan menuntun menggunakan pengetahuan dan segala pangkat yang ada di dalamnya untuk memuliakan Tuhan, bukan menyembah kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi sudah membuat manusia bisa lupa diri, bisa membuat manusia tergerus dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Beberapa waktu lalu anak jemaat di GPIB Batu Jajar tidak pulang ke rumah hari Sabtu lalu. Kemarin, maksud saya ya Sabtu tanggal 22, dia tidak pulang. Lalu kabar itu sampai kepada kami tanggal 24 kemarin, hari Senin maksud saya. Hari Senin dapat kabar bahwa anak ini belum dilaporkan polisi itu pagi. Maka sore saya datangi ke rumahnya, diberitahukan bahwa sudah dilaporkan ke polisi tadi siang dan bersyukur bahwa
anak ini ditemukan di terminal Lewi Panjang dan sudah dibawa ke Polsek Bojong Loang ya, yang dekat terminal. Itulah yang membuat anak remaja perempuan bisa terbawa dengan itu. Karena alat digital ini, smartphone ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Di tengah kelabilan kehidupannya, dia melihat ini penting, ini harus saya ikuti. Tidak tahu di sisi lain orang tuanya resah, sedih, dan menangis. Bapak Ibu Saudara, maka hikmat dari Tuhan diperlukan untuk kita menata kelola di dalam era digital pada saat ini. Tema yang diberikan oleh GPIB adalah spiritualitas dan digital. Tentu hal ini ingin menunjukkan bukan kita mengarahkan kehidupan kita dengan digital itu, tetapi menggunakan digital untuk mengembangkan spiritualitas kita. Itu yang utama. Adakah orang yang mampu memperoleh hikmat Tuhan? Jangan lupa, vaksin untuk virus corona belum ditemukan. Sekalipun banyak orang yang punya gelar ahli dalam bidang kimia atau obat-obatan, tapi menunggu hikmat dari Tuhan. Dialah yang memperoleh hikmat Tuhan yang akan mampu mengembangkan vaksin ini. Mari kita juga berhikmat untuk mampu melihat situasi yang ada, berjalan di dalamnya, dan juga tidak menganggap kehebatan teknologi sebagai yang utama, lalu menyingkirkan kehidupan beriman. Banyak jemaat, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin saat ini tidak merasa nyaman untuk beribadah di rumah. Tapi karena situasi yang ada pada saat ini, kita dipaksa untuk beribadah di rumah. Memang ada alat yang bisa menjadikan satu, kita bisa mendengarnya, menontonnya, melihatnya secara langsung. Tapi bagaimana dengan yang tidak punya? Jangan berkata imannya tidak bertumbuh. Dia harus tetap bertumbuh. Karena yang utama adalah takut akan Tuhan. Karena pembacaan firman dan perenungan secara pribadi juga bisa membuat iman itu bertumbuh. Jadi jangan dipakai alasan untuk kita berkata, saya tidak punya handphone, saya tidak punya alat komunikasi untuk menonton dan segala macam, saya habis pulsa. Tidak. Jangan membatasi kualitas spiritualitas kita dengan digital yang ada. Tapi mari kita tingkatkan spiritualitas kita dalam kondisi yang ada ataupun tidak alat-alat digital di rumah kita. Dan bagi yang ada, mari tetap hormati ibadah yang dilaksanakan. Jangan karena di rumah maka posisinya enak. Jangan. Mari tunjukkan kehormatan pada Tuhan dengan sikap beribadah yang benar. Spiritualitas terbentuk bukan karena pendidikan yang kita peroleh, tapi spiritualitas kita terbentuk dalam ketaatan kita pada Tuhan, dalam takut akan Dia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.